Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, kali ini bersama saya Aini. Kali ini saya sedang bersama bintang tamu kita, yaitu Harnia, yang akan menemani saya dalam acara talk show kali ini, yang mengangkat atau membahas tema tentang bidang pengetahuan dan bidang keterampilan atau produksi siaran televisi dan mengenai media massa. Nah, kita masuk di bidang pengetahuan. Pertama, saya akan ingin membahas mengenai ilmu produksi siaran televisi. Yang kedua, bagaimana melahirkan ide-ide cerita yang bermutu. Dan yang ketiga, apa saja sih item-item yang menjadi tahapan dalam memproduksi siaran televisi. Teman-teman sekalian, saya untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan saudari kita untuk menjelaskan mengenai materi-materi yang tadi. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai proses produksi program televisi. Jadi, proses produksi program televisi adalah sebuah proses produksi dan penyiaran yang menghasilkan materi berbentuk audiovisual atau suara dan gambar yang berisi program, yaitu misalnya acara televisi, dan diproduksi serta disiarkan oleh sekelompok orang dengan profesi-profesi tertentu, serta dilaksanakan secara profesional dan berdasarkan kaidah pertelevisian untuk disiarkan melalui media televisi dan ditunjukkan oleh pemirsa atau penonton. Selanjutnya kita ke cara membuat konsep yang kreatif dan menarik dalam produksi televisi. Yang pertama itu cari referensi sebanyak-banyaknya. Yang kedua, menyusun studi kasus dari acara yang pernah ada dan menyusun konsep awal, membuat elemen dan membuat daftar vendor yang terkait dan cari harga. Selanjutnya menyusun tim dan kompeten. Selanjutnya buat survei. Kita ke pembahasan yang ketiga, item-item yang menjadi tahapan dan dalam memproduksi siaran televisi. Yang pertama itu spektrum frekuensi, selanjutnya pemancar, dan yang ketiga penerima sinyal, dan selanjutnya adalah konten atau program. Ya, mungkin itu pemaparan sedikit dari saya. Oke, baik. Selanjutnya kita beralih di bidang keterampilan. Nah, materi yang akan dibahas yaitu bagaimana sih definisi media massa, komponen media massa. Yang kedua, pertunjukan media televisi, sinematografi, dan direction. Dan yang ketiga, jenis kamera dan peralatan audio visual yang digunakan. Nah, kita masuk di definisi media massa. Jadi, media massa atau pers adalah istilah yang mulai digunakan pada tahun 1920-an untuk menginstal jenis media yang secara khusus didesain untuk mencapai masyarakat yang sangat luas. Dalam pembicaraan sehari-hari, istilah ini sering disingkat menjadi media. Media massa juga berbentuk transportasi komunikasi massa dan dapat didefinisikan sebagai penyebaran pesan secara luas, cepat, dan terus-menerus kepada khalayak yang luas. Dalam komunikasi massa ada beberapa komponen yang dapat dipengaruhi dengan proses penyampaian dan dengan diiringi perkembangan ilmu pengetahuan dengan paham-paham pakar untuk melekat bagaimana sistem komunikasi massa tertata dengan baik dari sistem literaturnya. Misalnya komunikator sebagai penyampai informasi terhadap masyarakat menjadikan tujuan untuk memberikan stimulus dari sebuah informasi, dan dari perkembangannya komunikasi dalam penyampaian menggunakan beberapa instrumen. Selanjutnya kita ke pembahasan yaitu cara televisi atau program televisi merupakan acara-acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi. Selanjutnya sinematografi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris sinematografi yang berasal dari bahasa lain kinema atau gambar. Sinematografi sebagai ilmu
tetapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik penangkapan gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar. Sedangkan direction adalah orang yang memberikan arahan untuk sebuah acara. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai jenis-jenis kamera. Jadi jenis kamera itu ada di DSLR atau digital sync lens reflex. Kamera ini adalah salah satu kamera yang paling umum digunakan oleh para fotografer profesional alias mereka yang bekerja umumnya adalah memotret. Selanjutnya mirrorless kamera. Kamera ini terkenal sejak beberapa tahun lalu. Kamera mirrorless ini menjadi salah satu pertimbangan utama saat memilih kamera dikarenakan desain kamera yang minimalis dan hasil foto yang bisa menyaingi kamera DSLR. Selanjutnya kamera bright kamera atau kamera bright. Salah satu kelebihan dari kamera ini adalah kemampuan zooming yang cukup tinggi dan bervariasi sehingga membuatnya masuk ke dalam kategori super zoom kamera. Selanjutnya kita ke audio visual. Jadi contoh media audio visual yaitu pertama media visual gerak, yang dimana media berbentuk film bisu. Pada media satu ini yang ditampilkan adalah yang visual saja tanpa audio sehingga yang disajikan hanyalah gerakan saja. Selanjutnya media diam, media visual diam, contohnya adalah mikrofon, grafis, peta globe, gambar, bagan baris, segala bentuk media yang bisa dilihat oleh mata. Dengan kata lain bahwa media apapun yang menyajikan bentuk-bentuk visual yang bisa dikonsumsi oleh mata subjek manusia. Selanjutnya media audio dan visual gerak. Berbeda dengan media visual gerak dan media visual diam, media audio visual gerak merupakan perpaduan dari kedua hal, yakni media audio dan media visual. Contohnya adalah televisi, video, film, serta segala bentuk media audio yang bisa digunakan manusia seperti kaset. Selanjutnya media dan visual diam, misalnya komik dengan suara. Saat ini mungkin hanya sedikit orang yang memanfaatkan media audio dan visual diam karena perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ya, mungkin sekian pemaparan dari saya. Ya teman-teman, seperti yang kita lihat tadi, itulah pembahasan yang terkait pengetahuan dan keterampilan yang dipaparkan oleh pemateri atau bintang tamu kita. Mungkin pada pertemuan ini saya tutup dan saya akhiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.